Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas pengantar Big Data, kita yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Hanif Hajatul Akbar, Rania Aulia Rizkuna, Adila Pramatalia Wulandari, dan juga Nabila Nur Amalia akan menjelaskan tentang ACID dan PySpark. Oke, dalam presentasi kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ACID dan juga PySpark. Berikut pertanyaannya. Next. ACID. Apa itu ACID? Jadi ACID ini kepanjangannya ada atomicity, consistency, isolation, dan juga durability. Atomicity atau atomitas yaitu prinsip bahwa sebuah transaksi harus dianggap sebagai suatu kesatuan tunggal. Dan jika terjadi kegagalan dalam transaksi, maka semua perubahan yang dibuat harus dibatalkan. Artinya, jika satu bagian dari operasi database gagal, maka seluruh operasi harus dianggap gagal dan tidak mengubah data. Ini memastikan bahwa data tetap konsisten. Yang kedua ada konsistensi atau kesesuaian, yaitu prinsip bahwa setelah transaksi selesai, basis data harus berada dalam keadaan yang konsisten. Ini berarti bahwa data harus mematuhi semua aturan dan kendala yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika operasi akan menghasilkan keadaan yang tidak konsisten, maka operasi tersebut harus ditolak. Yang ketiga ada isolation atau isolasi. Prinsip bahwa setiap transaksi harus diisolasi satu sama lain sehingga tidak ada akses yang saling mengganggu selain transaksi yang dilakukan. Ini memastikan bahwa dua operasi yang berjalan bersamaan tidak saling mengganggu dan bahwa hasil dari satu operasi tidak terlihat oleh operasi lain sampai operasi pertama itu selesai. Yang keempat ada durability atau daya tahan. Prinsip bahwa setelah transaksi selesai, perubahan yang terjadi harus tetap persisten dan dapat dipulihkan dalam kasus kegagalan. Nah, durability ini mengacu pada jaminan bahwa data yang telah diubah dalam database akan tetap ada dan tidak akan hilang bahkan jika terjadi kegagalan sistem, seperti pemadaman listrik atau kerusakan perangkat keras. Data yang sudah dikonfirmasi harus tetap ada dalam database. Selanjutnya, konsep ACID dalam pemrograman. Yang pertama ada transaksi, yaitu setiap operasi pada basis data harus dikemas dalam transaksi yang dapat dipulihkan. Yang kedua ada persistensi, yaitu data yang telah dikirimkan ke basis data harus bertahan dalam kasus kegagalan perangkat keras atau lunak. Yang ketiga ada integritas, yaitu basis data harus mempertahankan integritasnya. Aturan yang ditetapkan oleh pengguna atau sistem harus diikuti. Pentingnya ASID dalam pemrosesan data. Kenapa ACID atau ASID itu penting? Karena satu, ketetapan dan ketepatan dan keandalannya. ASID memastikan bahwa proses pemrosesan data dilakukan dengan cara yang benar dan dapat diandalkan. Kedua, keamanan dan konsistensi. Prinsip ACID menjaga integritas data dan mencegah data rusak atau tidak konsisten. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan yang andal. Dengan ACID, jika terjadi kegagalan, proses pemulihan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Kemudian ada contoh dari ACID itu sendiri, dari eh, A atau atomicity. Misalnya ada transaksi uang atau transaksi transfer uang. Jika pemindahan uang gagal pada satu rekening, maka transfer akan dibatalkan. Jadi pengguna tidak khawatir akan kehilangan uang jika terjadi kegagalan suatu transaksi. Kemudian untuk C yaitu konsistensi. Misalnya pada sebuah sistem inventaris, jika suatu produk memiliki jumlah negatif setelah transaksi, maka transaksi akan dibatalkan. Kemudian I untuk isolation. Misalnya jika dua pengguna mengakses dan modifikasi data yang sama secara bersamaan, isolasi ACID akan mencegah konflik. Jadi tidak akan terjadi error atau kesalahan ketika dua pengguna mengakses atau memodifikasi data yang sama. Kemudian di untuk durability, misalnya terjadi kegagalan daya,
ASID akan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sebelumnya tetap ada setelah pemulihan. Jadi jika sewaktu-waktu pengguna melakukan perubahan atau melakukan konfigurasi dari suatu data, ASID memastikan bahwasannya data tersebut akan tetap aman meskipun terjadi pemadaman listrik ataupun hal-hal force majeure lainnya. Kemudian PaySpark. Jadi pengertian tentang PySpark sendiri yaitu PySpark merupakan sebuah library Python yang digunakan untuk berinteraksi dengan Apache Spark. Dan Apache Spark itu sendiri adalah framework open source untuk pengelolaan big data secara terdistribusi yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang berukuran sangat besar. Hal ini terjadi karena kecepatannya serta kemampuannya untuk mendukung pemrosesan batch, streaming secara real time maupun interaktif. PySpark sendiri menyediakan API Python untuk berinteraksi dengan Spark. Nah, tahapan penggunaan dari PySpark sendiri yaitu yang pertama kita harus menginstal Java, setelah itu install Apache Spark, lalu konfigurasi Spark, lalu ada install Python, install PySpark, membuat kode PySpark, mengimpor modul Spark, lalu pemrosesan data, menghentikan sesi Spark, dan menjalankan kode PySpark yang telah dibuat. Untuk contoh penggunaan PySpark pada Python sendiri ada tiga, yaitu data preprocessing, analisis data, kemudian dan juga machine learning. Untuk yang data preprocessing sendiri, PySpark dapat digunakan untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum melanjutkan analisis lebih lanjut. Yang kemudian machine learning yaitu PySpark menyediakan fungsi yang kuat untuk melakukan pembelajaran mesin dan membangun model prediksi. Kemudian analisis data. Dengan PySpark, Anda dapat melakukan analisis yang kompleks pada data besar dan mendapatkan wawasan berharga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.